Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang penggunaan ejaan dan tanda baca. Saya di sini selaku moderator, serta nama anggota. Pertama, Rania Safira Putri. 2, Andreas Adel Amarlin. 3, Mama Ramdhani Maulididan. 5, Syah Jihni Nabila. 6, saya sendiri Abimanyu Bagus Prapamudia. Dan ke-7, Hemalia Margareta. Ejaan merupakan seperangkat aturan atau kaidah pengelambangan bunyi bahasa, pemisahan, penggabungan, dan penulisannya dalam suatu bahasa. Ejaan juga merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman hidup, terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan dalam bentuk akan berimplikasikan pada ketepatan dan kejelasan makna. Ejaan yang berlaku sekarang dinamakan ejaan yang disempurnakan atau EYD. EYD yang resmi mulai diperlakukan pada tanggal 16 Agustus 1972. Ini memang upaya menyempurnakan ejaan yang sudah dipakai selama 25 tahun sebelumnya, yang dikenal dengan nama ejaan Republik atau ejaan Swandi. Sedangkan untuk pengertian tanda baca, merupakan simbol yang berperan untuk menunjukkan struktur dan tata bahasa suatu tulisan yang berfungsi untuk mengatur intonasi serta jeda ketika membaca sebuah kalimat. Tahapan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Tahapan perkembangan ejaan bahasa Indonesia dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu pertama, ejaan Van Opposition, 2, ejaan Swandi, 3, ejaan Melindo, dan 4, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pertama, ejaan Van Opposition merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf lain. Van Opposition merancang ejaan tersebut dibantu oleh Engku Nawawi dan Muhammad Taib. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini ialah A. Huruf J dipakai untuk menulis kata-kata seperti jang, pajung, dan sajang. B. Huruf OE merupakan untuk menuliskan kata-kata seperti guru dan umur. C. Tanda diakrik seperti koma, ain, dan tanda trema digunakan untuk menuliskan kata-kata moer, akal, takpa. 2. Ejaan Swandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Swandi diresmikan untuk menggantikan ejaan Van Opposition. Ejaan ini diberikan julukan ejaan Republik. Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pergantian ejaan itu ialah A. Huruf OE diganti dengan U, seperti pada guru, itu, umur. B. Huruf Hamzah dan huruf serentak ditulis dengan K, seperti pada kata-kata tak, pak, maklum. C. Kata-kata ulang boleh ditulis dengan angka, seperti anak-anak, berjalan, dan ke barat-baratan. D. Awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata-kata yang mengikutinya, seperti kata depan di pada di rumah, di kebun, diamankan dengan imbuhan di pada ditulis dan dibuang. 3. Ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, Sidang Perumusan Indonesia dan Melayu, Selamat Mulyana Nasir bin Ismail, Ketua. Sebagai ketua menghasilkan konsep ejaan bersama, kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Perkembangan politik tahun-tahun berikutnya mengurungkan peresmian ejaan ini. Dan yang terakhir, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden meresmikan ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusannya nomor 0196/1975. Diperlakukan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah. Lingkup dalam ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ruang lingkup EYD mencakup 5 aspek, yaitu 1. Pemakaian huruf, 2. Penulisan huruf, 3. Penulisan kata, 4. Penulisan unsur serapan, 5. Pemakaian tanda baca. 1. Pemakaian huruf. A. Huruf abjad bisa ditulis dalam bentuk huruf kapital maupun tidak, tergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. Huruf abjad terdiri atas huruf A sampai Z. B. Huruf vokal, sama seperti huruf abjad, huruf vokal bisa ditulis dalam huruf kapital atau tidak.
Huruf vokal terdiri atas huruf A, I, U, E, O. C. Huruf konsonan. Ialah huruf yang tidak termasuk dalam huruf vokal, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. D. Huruf diftong. Huruf diftong merupakan dua vokal yang diucapkan secara bersamaan. Huruf diftong terdiri atas AI, AU, OI, contohnya santai, pulau, survei, kalian. 2. Penulisan huruf. A. Huruf kapital, penggunaannya bisa dari huruf vokal ataupun konsonan. 1. Huruf kapital dipakai di awal kalimat. 2. Dipakai di awal petikan langsung. 3. Dipakai di huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan serta kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. 4. Dipakai di huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan. 5. Dipakai di huruf pertama unsur nama jabatan. 6. Dipakai di huruf pertama unsur nama orang. B. Huruf miring. Dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Dalam tulisan tangan atau ketikan, huruf atau kata yang akan dicetak miring diberi satu garis di bawahnya. Huruf miring digunakan pada 1. Penulisan nama majalah, nama surat kabar, nama buku yang dikutip ke suatu tulisan. 2. Penulisan ungkapan asing dan kata ilmiah yang ejaannya belum sesuai EYD. 3. Penulisan kata yang belum baku. 4. Penulisan kata yang dianggap penting di suatu teks. 3. Penulisan kata. 1. Kata dasar. Kata yang berupa dasar ditulis sebagai satu kesatuan. 2. Kata turunan. Kata turunan mempunyai satu imbuhan, yaitu awalan, sisipan, akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasarnya. 2. Bentuk dasar berupa gabungan kata. Awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. 3. Bentuk dasar berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus. Yang ketiga, ada bentuk ulang. Bentuk ulang yaitu ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. 4. Ada gabungan kata. Gabungan kata ini dibagi lagi jadi gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Termasuk istilah khusus unsur-unsurnya ditulis terpisah. 2. Ada lagi gabungan kata termasuk istilah khusus yang menimbulkan kesalahan pengertian. Ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur bersangkutan. Yang ketiga, gabungan kata ditulis serangkai. Habis itu ada lagi kata ganti. Kata ganti seperti ku, kau, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ada lagi kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali di dalam gabungan kata yang lazim. 4. Penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dipilah menjadi dua, yaitu unsur serapan yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia, dan unsur serapan yang pelafalan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, misalnya reshuffle dan reshuttlecock. Sedangkan unsur serapan yang pelafalan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, diusahakan agar ejaan asingnya hanya diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Next. 5. Pemakaian tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. 1. Dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Yang kedua, dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan atau ikhtisar atau daftar. Yang ketiga, dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Keempat, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Next. B. Tanda koma. Yang pertama dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan.
Yang kedua, dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat didahului oleh induk kalimatnya. Yang ketiga, jika koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Yang keempat, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti o, ya, wah, aduh dari kata lain yang terdapat dalam kalimat. C. Tanda titik dua. Yang pertama, dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Yang kedua, tidak dipakai jika rangkaian atau pemberian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. D. Tanda hubung. Pertama, tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. 2. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris, kecuali akhiran i. 3. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang, misalnya anak-anak. 4. Angka 2 sebagai tanda ulang hanya digunakan pada tulisan cepat dan notula, dan tidak dipakai pada teks karangan. 5. Tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. 6. Boleh dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan, dan penghilangan bagian kelompok kata, misalnya berevolusi. 7. Dipakai untuk merangkaikan se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, ke dengan angka dengan an, dan singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata, dan nama jabatan. Next. 8. Dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing, misalnya di smash. E. Tanda pisah. Pertama, membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Kedua, menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. 3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat dengan arti sampai, misalnya 1910 sampai 1945. 4. Dalam pengetikan, tanda pisah dinyatakan dengan dua buah tanda hubung, tanpa spasi sebelum dan sesudahnya. F. Tanda elipsis. Dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. 2. Menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah, ada bagian yang dihilangkan. 3. Jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, perlu dipakai 4 buah titik. 3 buah untuk menandai penghilangan teks, dan 1 menandai akhir kalimat. J. Tanda tanya. 1. Dipakai akhir kalimat tanya. 2. Dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. H. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Misalnya, alangkah seramnya peristiwa itu. Tanda kurung. 1. Mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 2. Mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. J. Tanda kurung. Tanda kurung siku. 1. Mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat dalam naskah. 2. Mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. K. Tanda petik. 1. Mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahasa tulis lain. 2. Mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. 3. Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan
ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. L. Tanda petik tunggal. 1. Mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. 2. Mengapit makna terjemah atau penjelasan kata atau pengungkapan asing. M. Tanda garis miring. 1. Dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat. Penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. 2. Dipakai sebagai pengganti kata atau kata dan atau tiap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.